Selamat datang di Fire of Faith Indonesia. Topik kita pada hari ini adalah membahas menghadapi pornografi. Sudah ada banyak bahan-bahan di internet yang dapat kita pelajari untuk menghadapi tantangan cobaan pornografi dalam kehidupan kita. Saudara, ada dua hal yang saya mau kemukakan di sini. Secara praktikal, saudara, secara praktikal, pertama-tama kita perlu menganggap bahan-bahan pornografi ini sebagai bahan-bahan yang berbahaya. Saudara, pada waktu kita memelihara anak kita yang masih kecil, yang belum bisa berjalan, kita letakkan mereka di rumah atau di luar rumah, mereka perlu mendapatkan lingkungan bermain yang aman dari bahan-bahan berbahaya. Sebagai orang tua, saya melihat apakah ada pisau, apakah ada listrik yang bisa mereka sentuh, atau apakah ada binatang-binatang lain di sekitar tempat bermain mereka. Saya perlu, saudara, untuk menjauhkan bahan-bahan berbahaya ini dari permainan atau tempat dia bermain. Saudara, pornografi adalah bahan-bahan yang berbahaya bagi kehidupan pernikahan kita. Ada banyak sudah dibahas bahkan di artikel-artikel koran lokal, bukan koran agama Kristen, membahas bagaimana dengan beberapa pasangan yang melihat pornografi ini menginginkan pasangannya untuk menyerupai seperti apa yang dia lihat di pornografi itu, melakukan hubungan seks seperti yang dia lihat di dalam pornografi itu. Dan beberapa pasangan yang lain tidak biasa melihat seperti itu karena mereka mungkin merasa tidak bersih, atau mereka merasakan dirinya seperti orang yang menjual diri dan sebagainya. Sehingga dengan terjadinya semacam ini, banyak keluarga atau banyak pernikahan menjadi tidak intim lagi. Ada kekecewaan di dalam hubungan suami istri, khususnya dalam masalah seks ini. Saudara, kita perlu untuk melihat bahwa bahan-bahan pornografi ini adalah bahan-bahan berbahaya. Masalahnya, kita tidak memiliki orang tua yang dapat membuangnya dari kehidupan kita. Kita perlu melakukannya sendiri. Kita lihat tempat tinggal kita. Apakah ada video-video, ataukah ada program-program, ataukah masih ada gambaran-gambaran berbahaya di sekitar kita. Secara praktis kita perlu untuk menghancurkannya, membuangnya jauh-jauh. Karena apa, saudara? Ketika kita memegangnya, bahkan kita menikmatinya, kita sedang menikmati bahan-bahan yang berbahaya bagi kehidupan kita. Saudara, saya mungkin tidak menjelaskan kenapa ini disebut berbahaya. Ada seorang pembicara tamu, saudara, yang datang ke gereja kami baru-baru ini. Dia seorang konselor yang terkenal. Dan dia berbicara, saudara, di dalam dunia ini banyak orang yang dekat atau ingin dekat dengan orang-orang yang terkenal. Ingin dekat dengan orang-orang yang berkuasa. Tapi tidak semua orang, saudara, memiliki relasi dengan orang-orang yang terkenal dan orang-orang yang berkuasa. Oleh karena itu, orang-orang mencoba untuk mencari tiruan-tiruannya. Di Amerika itu ada rumah yang berisi patung-patung lilin dari orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang terkenal. Dari selebritis sampai dari presiden, perdana menteri, negara-negara ada di situ. Dan orang-orang yang tidak memiliki relasi dengan orang yang sebenarnya, mereka merasa puas, saudara. Bahkan mereka harus berantri berjam-jam untuk masuk ke tempat itu, untuk menikmati patung-patung lilin dari kepala-kepala pemerintahan, selebritis-selebritis yang ada di dunia ini. Soalnya dalam diri kita katanya ada keinginan kalau kita tidak bisa mencapai yang realnya, kita cukup puas dengan tiruannya. Dan pornografi ini, saudara, adalah tiruannya. Dan inilah yang sering, saudara, menurutnya menghancurkan relasi suami istri. Karena kita mencoba melihat tiruan ini dan membawanya
untuk memuaskan ranjang suami istri. Ada yang berpendapat, saudara, kalau kita menonton pornografi itu bersama-sama dengan pasangan kita, tidak apa-apa, bukan? So, menurut dia, keintiman yang seperti itu, saudara, adalah keintiman yang membawa pihak ketiga masuk ke ranjang suami istri. Maukah kita, saudara, untuk membawa orang, baik itu perempuan atau laki-laki, untuk masuk ke dalam ranjang suami istri kita, supaya kita bisa saling mendapatkan sesuatu kepuasan yang berbeda? Pornografi adalah seperti itu. Mungkin kita tidak membawa secara fisik orang itu, tapi gambaran di dalam pornografi itu telah membawa sesuatu ke dalam ranjang suami istri. Dan inilah, saudara, yang dapat merusak keintiman hubungan suami istri itu. Yang seharusnya keintiman suami istri itu dinikmati oleh suami dan istri tanpa adanya keterlibatan pihak ketiga. Saudara, yang kedua, secara rohani. Saudara, dalam Roma 8 ayat 5-6, saya bacakan buat saudara. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Saudara, pada waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita memberikan diri kita menjadi warga kerajaan Kristus. Artinya apa, saudara? Di dalam Galatia dikatakan, barang siapa milik Kristus, dia telah menyalibkan dagingnya. Saudara, tidak ada tawar-menawar di sini. Pada waktu kita percaya kepada Kristus, kita memasuki suatu perjalanan roh. Nah, di dalam Roma dan kitab Galatia, Paulus mengajarkan di dalam mengikuti perjalanan roh ini, saudara, ada sinful nature. Secara alamiah kedagingan kita ini memberontak. Dan kedagingan inilah, saudara, yang perlu terus-menerus untuk disalibkan, dimatikan. Nah, saudara, orang-orang yang Kristen, mengaku Kristen, tetapi terus-menerus hidup dalam daging, dikatakan dia akan terus memikirkan hal-hal yang dari daging yang dapat memuaskan dirinya. Tapi akhirnya adalah kematian. Nggak bisa keluar daripada kematian itu. Dasar di sini dari pornografi yang saya percaya, saudara, adalah bagaimana kita bisa melihat kehidupan Kristen kita. Apakah kehidupan Kristiani kita itu terus-menerus mau dipimpin oleh roh dan mematikan keinginan daging, atau kita masih separuh-separuh? Sikap ini, saudara, yang sering sekali digunakan oleh iblis untuk dia memberikan tanah api iblis, untuk dia memberikan sedikit saja gambaran-gambaran yang merangsang kita sehingga kita klik di internet, akhirnya kita masuk ke tempat di mana kita nggak bisa lagi exit. Dan demikian terus-menerus terjadi, saudara. Ketika kita terus hidup dalam kedagingan yang seperti ini, kita terperangkap dan kita nggak bisa keluar. Yang mendasar, saudara, adalah pengajaran bahwa kalau kita percaya kepada Kristus, kita perlu bersedia terus-menerus untuk dipimpin oleh roh. Karena Galatia 5 mengatakan, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak menuruti keinginan dagingmu. Saudara, kalau saudara sedang mengalami saat-saat yang berat dalam kehidupan saudara, saudara tahu saudara nggak bisa keluar, saudara, pertama-tama yang saya sarankan, kita perlu bertobat. Tuhan kita Tuhan yang mengasihi. Tuhan yang mengatakan bahwa kalau kita mengaku salah, mengaku bahwa kita berdosa, Tuhan berbelas kasih. Dia melihat hati saudara. Dan kalau hati saudara sungguh-sungguh, saudara akan mendapatkan pengampunan, kekuatan dari Tuhan untuk kembali ke jalan yang benar. Yang kedua, saudara, yang saya sarankan di sini adalah beri hidup kita dipimpin oleh roh. Roh Kudus adalah roh Yesus Kristus. Roh Kudus itu membawa kita memuliakan firman, yakni Yesus Kristus.
Roh Kudus membawa kita kepada seluruh kebenaran. Saudara ingat, pornografi adalah tiruan dari iblis. Roh Kudus, saudara, akan membawa kita menyerupai gambaran Kristus. Pada waktu kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita akan dibawa, citra kita menjadi segambar dengan Kristus Yesus. Inilah visi kita sebagai orang Kristen. Kita bertobat, menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Kita menyerahkan diri kita untuk dibentuk menjadi segambar dengan Yesus Kristus. Saudara, semoga ini memberkati di dalam pergumulan kita semua menghadapi pornografi